Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia dengan NIM 31120010050. Saya dari kelas AK 3B Pagi. Nah, kali ini saya akan membahas tentang tugas pajak akuntansi yang kedua, yaitu tentang PSAK 46 pajak penghasilan. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Sebutkan faktor penyebab timbulnya selisih antara laba rugi akuntansi dengan laba rugi fiskal. Oke, menurut resmi tahun 2005, penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal adalah karena terdapat perbedaan pengakuan prinsip, perbedaan metode dan prosedur akuntansi, dan juga perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya. Lalu kita masuk ke soal yang kedua. Jelaskan ruang lingkup PSAK 46. Nah, untuk PSAK 46 ini diterapkan untuk akuntansi pajak penghasilan, termasuk semua pajak dalam negeri dan luar negeri yang didasarkan pada laba kena pajak. Dan ini juga meliputi pemotongan pajak yang terutang oleh entitas, entitas asosiasi, atau ventura bersama atas distribusi kepada entitas pelapor, serta pajak penghasilan final. Nah, ini juga diterapkan untuk akuntansi perbedaan temporer yang dapat ditimbulkan oleh hibah pemerintah dan kredit pajak investasi. Oke, selanjutnya itu adalah soal ketiga, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan perbedaan temporer. Nah, perbedaan temporer merupakan perbedaan antara jumlah tercatat aktiva atau kewajiban dengan dasar pengenaan pajaknya, atau bisa dikenal juga dengan temporary differences. Nah, perbedaan temporer ini ada dua. Yang pertama adalah perbedaan temporer kena pajak atau taxable temporary differences, dan yang kedua ada perbedaan temporer yang boleh dikurangkan atau deductible temporary differences. Oke, kita masuk ke soal keempat, yaitu contoh perhitungan. PT XYZ merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri tekstil dan pada tanggal 1 Januari 2020 membeli sebuah mesin tenun seharga 1 miliar. Ditaksir umur ekonomis mesin ialah 5 tahun. Untuk perhitungan laba akuntansi atau komersial, mesin tersebut disusutkan berdasarkan metode garis lurus 20% setiap tahun. Namun, untuk tujuan perhitungan laba rugi fiskal, manajemen memilih metode saldo menurun atau declining balance method yang diperkenankan oleh pajak penghasilan dengan presentasi penyusutan 50% per tahun dari saldo buku. Nah, kita masuk ke pembahasan atau perhitungannya. Nah, di sini ada perbandingan perhitungan penyusutan antara akuntansi keuangan dan akuntansi pajak. Pada tanggal 1 atau pada saat pemesanan mesin tenun, dicatat pada akuntansi keuangan sebesar 1 miliar dan akuntansi perpajakan juga sama 1 miliar. Nah, dalam penyusutannya di sini berbeda, yaitu untuk akuntansi keuangan sebesar 20% untuk penyusutannya atau 200 juta, dan untuk akuntansi perpajakan penyusutannya adalah 50% atau 500 juta. Nah, untuk nilai bukunya, untuk akuntansi keuangan nilai bukunya adalah 1 miliar dikurang 200 juta menjadi 800 juta. Dan untuk akuntansi perpajakan nilai bukunya adalah 1 miliar dikurang 500 juta dan hasilnya adalah 500 juta. Pada tanggal 31 Desember 2020, nilai tercatat mesin tenun adalah 800 juta, sedangkan dasar pengenaan pajak atau tax base adalah 500 juta. Selisih 300 juta ini didapat dari 800 juta dikurang 500 juta, dan ini disebut sebagai perbedaan temporer kena pajak. Nah, untuk menghitung liabilitas pajak tangguhan, maka rumus yang digunakan adalah tarif PPh sebesar 25% dikali perbedaan temporer kena pajak, atau yang sudah kita hitung tadi sebesar 300 juta. Maka liabilitas pajak tangguhannya adalah 75 juta rupiah. Oke, kita masuk ke yang kedua. Pada tahun 2020, perusahaan memperoleh laba akuntansi atau komersial sebelum pajak sebesar 5 miliar. Maka, perhitungan laba fiskalnya adalah sebagai berikut. Kita tulis dulu yaitu laba akuntansi sebelum pajaknya 5 miliar. Lalu kita kurangkan dengan penyusutan secara komersial dan juga penyusutan secara fiskal. Nah, untuk penyusutan secara komersialnya adalah 200 juta, penyusutan secara fiskalnya adalah 500 juta. Nah, selisih penyusutan komersial dan fiskalnya adalah sebesar minus 300 juta, karena 200 dikurang 500 sama dengan minus 300 juta.
Dan laba kena pajaknya adalah 5 miliar dikurang 300 juta atau hasilnya adalah 4 miliar 700 juta. Nah, untuk menghitung pajak penghasilan kininya, maka digunakan rumus tarif PPh 25% dikali laba kena pajak 2020 atau 4 miliar 700 juta. Dan pajak penghasilan kininya adalah sebesar 1 miliar 175 juta. Oke, nah ini adalah penyajian liabilitas pajak tangguhan. Untuk beban pajak kini, yaitu sebesar 1 miliar 175 juta, dan beban pajak tangguhannya sebesar 75 juta, dan total beban pajaknya adalah 1 miliar 250 juta. Perusahaan akan mengakui beban pajak dalam laporan laba rugi sebesar 1 miliar 250 juta dan liabilitas pajak tangguhan dalam laporan posisi keuangan sebesar 75 juta. Oke, sekian video pembahasan soal dari tugas akuntansi perpajakan 2. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.